Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safti Dani Nandini dengan NPM 2401201008 dari program studi manajemen kelas DIS 012 penganggaran perusahaan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari analisis dari tren tangan bebas dan metode Least Square pada penjualan di PT Kino Indonesia Tbk. Yang pertama ada profil perusahaan. Perusahaan ini beralamat pada Provinsi Banten, Indonesia yang didirikan sejak tahun 1991 lalu bertransformasi menjadi entitas PT Kino Care Era Kosmetindo pada 1999 dan kini dikenal sebagai PT Kino Indonesia Tbk. PT Kino Indonesia Tbk sendiri bergerak pada bidang barang konsumen dan perawatan pribadi. Yang pertama yaitu garis tren tangan bebas. Di sini saya mempunyai data per kuartal dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024. Pada grafik di sebelah kanan itu menunjukkan pada tahun 2022 di kuartal keempat itu mengalami penurunan sebesar penjualan sebesar 797 miliar 48 juta 181.680 rupiah, dan paling tertinggi di kuartal keempat tahun 2024 sebesar 1.151 miliar 814 juta 778.189 rupiah. Nah, dari grafik tersebut kita bisa simpulkan bahwa penjualan pada tahun 2022 sampai dengan 2024 ini mengalami fluktuasi namun cenderung meningkat. Ini menunjukkan tren pertumbuhan dengan kenaikan konsisten di akhir tahun. Lalu yang selanjutnya ada metode Least Square. Di sini terdapat 12 jumlah data dan saya menggunakan X-nya itu dari Least Square genap. Di sini sudah diketahui X dan Y, lalu X dikalikan dengan Y dan X kuadrat. Lalu di sini juga dihitung A dan B. Diketahui A sebesar 1.260.260.228.127 rupiah dan B dihasilkan sebesar 9.822.244.304 rupiah. Lalu diramalkan untuk kuartal pertama di tahun 2025 sebesar 1.949.404.076 rupiah. Nah, di sini nilai A itu menunjukkan rata-rata penjualan, sedangkan nilai B itu menunjukkan kenaikan penjualan tiap periode, dan penjualan tahun 2025 pada kuartal pertama ini menunjukkan bahwa tren penjualan diprediksi akan meningkat. Kesimpulan, berdasarkan analisis data penjualan PT Kino Indonesia Tbk pada periode 2022 sampai dengan 2024 dapat disimpulkan bahwa penjualan dari perusahaan ini mengalami fluktuasi namun menunjukkan tren meningkat pada beberapa kuartal, contohnya pada kuartal keempat di tahun 2024 yang mengindikasikan adanya pengaruh musiman seperti hari Natal dan Tahun Baru, permintaan akhir tahun, serta kemungkinan strategi promosi dari perusahaan. Lalu hasil peramalan menggunakan metode Least Square ini menunjukkan tren positif dengan prediksi penjualan tahun 2025 sebesar 1.139.949.404.076 rupiah. Hal ini menandakan bahwa perusahaan diperkirakan akan terus mengalami pertumbuhan penjualan apabila pola tren saat ini berlanjut. Dan kinerja penjualan PT Kino Indonesia Tbk ini tergolong stabil dan memiliki prospek pertumbuhan yang baik berdasarkan tren analisis histori. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.